Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bablin 6066-6067. Bukan manusia. Di depan istana, 100.000 pasukan klan iblis sedang menunggu dalam formasi. Meskipun jumlah mereka tidak menguntungkan, mata setiap prajurit iblis terbakar oleh api kebencian, dan mereka menantikan kematian. Dev berdiri di depan formasi, memegang pedang penebas naga, wajahnya setenang air. Di belakangnya, Luigi, Salman, rubah ekor 3 dan 108 biksu di atas alam abadi tingkat kelima membentuk formasi kembali yang kacau, dengan pusaran abu-abu besar yang perlahan berputar di atas kepala Dev. Suara yang mulia agung bagaikan guntur, bergema di seluruh langit dan bumi, tahukah kamu dosamu? Dev mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan beberapa mil, dan memandang yang mulia, dosa. Kejahatan apa yang membuat saya berdosa? Membunuh yang mulia klan dewa, merebut aula penindas iblis, dan mengumpulkan kerumunan untuk memberontak. Yang mulia agung berkata dengan tegas, semuanya merupakan pelanggaran berat. Hari ini, saya secara pribadi memimpin pasukan yang terdiri dari 300.000 orang dan pasti akan memotong-motong Anda menjadi beberapa bagian sebagai peringatan bagi yang lain. Dev tiba-tiba tertawa, memotong menjadi beberapa bagian. Hanya kamu. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan pedang pembunuh naga ke Yang Mulia Agung, 5 Yang Mulia di bawah komandomu mati di tanganku, 3 Yang Mulia dari wilayah barat mati di tanganku, dan puluhan ribu tentara klan dewa tewas di tanganku. Sebagai Yang Mulia Agung, Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan Dewa Abadi sejari tingkat pertama sendirian, jadi Anda masih berani berbicara omong kosong di sini. Kamu. Yang Mulia Agung sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dev tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan melanjutkan, para dewa telah memerintah surga ke-13 selama ribuan tahun, mengekstraksi jiwa dari makhluk hidup, memurnikan kristal jiwa, dan meracuni semua ras. Raja beruang punggung besi, tetua rusa, dan puluhan ribu prajurit monster. Saya ingin Anda membayar 100 kali lipat atas darah mereka hari ini. Sumbing. Sombong. Seorang bangsawan klan dewa meraung, Dev, kamu hanyalah seorang bocah yang mendapat keberuntungan, beraninya kamu berbicara begitu berani di sini. Dev melirik pria itu, siapa kamu? Sebutkan namamu, pedangku tidak akan membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Saya adalah Master Embun Beku di wilayah utara. Kata pria itu dengan bangga. Master Embun Beku. Es batu. Dev mengangguk, oke, aku akan mengingatnya. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu nanti. Kamu. Master Embun Beku sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kiki. Pada saat ini, Georgina tiba-tiba terkekeh, suaranya sejernih dan semanis lonceng perak, kakak senior, Dev ini cukup menarik. Dia jelas hanya berada di alam dewa abadi sejati tingkat pertama, tetapi nadanya lebih keras dari langit. Matanya yang indah menoleh dan tertuju pada Dev, hei, kamu adalah Dev. Kamu terlihat masih sangat muda. Apakah kamu tertarik untuk mengikutiku kembali ke surga ke-14? Dengan bakatmu, jika kamu bersedia tunduk kepada para dewa, aku bisa memohon kepada guru untuk menyelamatkan nyawamu. Dev memandang Georgina, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Wanita ini memang cantik luar biasa, namun sikap merendahkannya sungguh menyebalkan. Kembali ke surga ke-14 bersamamu. Dev tersenyum, apa yang kamu inginkan? Merasakan pentunganku. Kamu. Wajah cantik Georgina langsung memerah, dan sedikit rasa malu dan amarah muncul di matanya yang indah, sungguh lancang. Gareth sedikit mengernyit, Dev, adik perempuanku memberimu kesempatan karena dia sangat menghargaimu. Jangan mengabaikan pujian. Dev memandang Gareth, matanya tertuju pada garis di antara alisnya, garis keturunan keluarga kerajaan dewa. Pantas saja kamu begitu sombong. Tapi, dia mengubah topik pembicaraan dan nadanya menjadi lebih dingin, apakah kalian orang-orang dari alam surga ke-14 begitu merasa benar sendiri? Apakah menurut Anda karena Anda berasal dari dunia atas, Anda dapat membunuh dan menangkap makhluk di dunia bawah? Gareth berkata dengan tenang, hukum rimba adalah hukum langit dan bumi. Para dewa memerintah langit dengan kekuatan. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa mencobanya. Coba saja. Dev maju selangkah dengan pedang di tangan, tapi sebelum itu, saya harus membersihkan beberapa sampah. Dia memandang Yang Mulia Agung, tua bangka, kamu membawa 300.000 tentara ke sini, bukankah kamu di sini hanya untuk menonton pertunjukan? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung, dan berhenti berbicara omong kosong. Hahaha. Yang Mulia Agung tertawa dengan marah, bagus. Hebat. Karena kamu mencari kematian,
saya akan membantumu. Dia melambaikan tangannya, formasi pertama, serang. Bunuh semua monster pemberontak ini. Bunuh. Puluhan ribu pasukan garda depan dewa meraung serempak, membentuk formasi pertempuran, dan bergegas menuju istana perlawanan seperti semburan baja. Barisan depan ini semuanya elit, dan masing-masing memiliki tingkat budidaya di atas alam dewa abadi sejati tingkat keempat. Setelah membentuk formasi pertempuran, aura mereka terhubung satu sama lain, seperti benteng perang yang bergerak. 100.000 pasukan klan iblis sedang menunggu dalam formasi penuh, tapi Dev melambaikan tangannya. Mundur. Dia berbalik dan melihat ke 108 biksu di belakangnya, formasi kembalinya kekacauan, bangkit. 108 biksu di level 5 atau lebih dari alam dewa abadi sejati membentuk segel pada saat yang sama, dan formasi pengembalian kekacauan beroperasi dengan kekuatan penuh. Boom! Pusaran abu-abu besar berputar dengan ganas, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan. Ribuan pasukan garda depan dewa yang bergegas ke depan ditelan pusaran air sebelum mereka sempat bereaksi. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, bahkan tidak ada puing-puing yang tertinggal. Ribuan elit yang berada di level 4 atau lebih dari alam dewa abadi sejati menghilang begitu saja. Apa? Mata yang mulia agung tiba-tiba menyusut. Ekspresi 10 dewa terhormat juga berubah drastis. Mata Gareth dan Georgina berkilat kaget pada saat bersamaan. Pusaran abu-abu itu dapat menelan ribuan biksu dewa abadi sejati secara instan. Formasi apa itu? Dev berdiri di depan formasi, merasakan kekuatan yang melonjak dalam formasi kembalinya kekacauan, dan berkata dengan ringan, apakah masih ada lagi? Wajah yang mulia agung menjadi pucat, dan dia mengatupkan giginya, formasi kedua, teruslah menyerang. Saya tidak percaya formasi itu dapat menelan pasukan saya yang berkekuatan 300.000 orang. Puluhan ribu tentara dewa menyerang lagi. Hasilnya sama. Pusaran abu-abu itu seperti mulut orang rakus, dan tidak akan menolak siapapun yang datang. Puluhan ribu tentara bergegas menuju pusaran dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. 20.000 elit baru saja pergi. Seluruh tempat itu sunyi senyap. 300.000 tentara dewa diam. Mata semua prajurit Protoss yang melihat pusaran abu-abu itu penuh ketakutan. Ini sama sekali bukan pertempuran, ini pembantaian. Seluruh tubuh yang mulia agung gemetar, baik karena marah maupun takut. Dia akhirnya mengerti mengapa yang mulia penekan iblis dan yang mulia tombak emas dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dev ini sama sekali bukan manusia. Yang mulia agung, ada yang aneh dengan formasi itu. Seorang bangsawan klan dewa berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa lagi membiarkan tentara biasa mati. Yang mulia agung menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di dalam hatinya, Dev, apakah menurutmu kamu dapat menghentikan pasukanku yang berkekuatan 300.000 orang dengan formasi? Dev tersenyum, apakah dapat memblokirnya atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, tetapi tidak ada gunanya membiarkan antek-antek kecil ini mati sepanjang waktu. Bagaimana dengan ini, bukankah Anda memiliki 10 yang mulia? Ayo berkumpul, dan saya akan mengurus mereka sendiri. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Satu orang menantang 10 orang penguasa yang mencapai alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Gila. Dev ini benar-benar gila. Bahkan ekspresi Luigi dan yang lainnya berubah drastis, Tuan Chen, tidak. Dev melambaikan tangannya, tidak masalah. Coba lihat saja di mana batasku saat ini. Dia memandang yang mulia agung, kenapa? Kamu tidak berani. 10 orang menyerangku bersama-sama, tetapi kamu tidak berani. Wajah yang mulia agung berubah, dan dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke. Karena kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Dia melihat ke 10 orang penguasa dari berbagai domain di belakangnya, 10 dari kalian, pergi dan uji kedalamannya terlebih dahulu. 10 orang penguasa saling memandang dan terbang pada saat bersamaan. 10 orang ini semuanya berada di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7, berasal dari semua alam surga ke-13, dan masing-masing dari mereka adalah penguasa di satu sisi. Meskipun agak memalukan untuk bergabung sekarang untuk menghadapi seorang junior yang baru mencapai alam dewa abadi sejati tingkat pertama, kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev membuat mereka tidak berani gegabah. Dev, matilah. 10 orang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan segala jenis kekuatan magis dan senjata ajaib keluar. Langit dipenuhi es. Api membakar langit. Energi pedang ada di mana-mana. Bergemuruh. Kekuatan 10 hukum berbeda terjalin menjadi lautan kehancuran di langit, menghancurkan Dev. Bahkan orang terhormat yang telah mencapai alam dewa abadi sejati tingkat ke-8 tidak akan berani menerima serangan seperti ini. Namun Dev hanya tersenyum tipis. Domain pedang kekacauan, buka.
Dengan dia sebagai pusatnya, seluruh area berubah menjadi bidang abu-abu. Setelah kekuatan 10 hukum memasuki wilayah tersebut, kekuatannya sangat berkurang, seperti sapi lumpur memasuki laut, dengan cepat diasimilasi dan ditelan oleh kekuatan kekacauan. Apa? 10 yang mulia terkejut. Mereka belum pernah melihat alam aneh seperti ini, bahkan kekuatan hukum mereka pun bisa ditelan. Sekarang giliranku. Dev maju selangkah dan mengayunkan pedang penebas naga. Kekacauan, bunuh. 10 sinar pedang abu-abu menebas 10 orang secara bersamaan. Swiss Swiss Swiss. Cepat. Terlalu cepat. 10 yang mulia bahkan tidak melihat lintasan cahaya pedang dengan jelas, mereka hanya merasakan dingin di antara alis mereka dan rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka. Engah. 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 10 kepala terbang pada saat bersamaan. 10 orang penguasa dari alam dewa abadi sejati tingkat ke-7 telah tewas. Satu pedang, membunuh 10. Seluruh tempat itu sunyi senyap. 300.000 tentara dewa dan 100.000 tentara iblis semuanya tercengang. Bahkan Gareth dan Georgina memiliki tatapan serius di mata mereka. Membunuh 10 orang di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7 dengan satu pedang. Ini bukan lagi pertarungan lintas level, ini menghancurkan. Sungguh kekuatan kekacauan yang sangat kuat. Gareth bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran dia bisa membunuh 5 yang mulia berturut-turut. Mata indah Georgina berbinar-binar, kakak senior, Dev ini. Sungguh tidak sederhana. Wajah yang mulia agung sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin. 10 yang mulia. Itu berarti 10 orang di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7. Mereka adalah elit yang dia mobilisasi dari seluruh wilayah. Begitu saja. Hilang. Satu pedang. Monster macam apa Dev ini? Dev menyarungkan pedangnya dan menatap orang lain, siapa lagi? Suaranya tidak nyaring, tapi seperti guntur, meledak di hati setiap prajurit dewa. Para prajurit klan dewa yang tersisa semuanya mundur selangkah. Takut. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah berlatih selama ribuan tahun dan telah mengalami banyak nyawa dan kematian. Mereka tidak pernah merasa takut seperti sekarang ini. Pemuda di depan mereka bukanlah manusia sama sekali, melainkan iblis. Yang Mulia Agung menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di dalam hatinya, dan memandang Gareth dan Georgina, dua utusan khusus, orang ini aneh, tolong ambil tindakan. Dia tahu bahwa Dev tidak bisa lagi terpengaruh oleh kekuatan surga ke-13 saja. Dia hanya dapat meminta utusan khusus dari surga ke-14 untuk mengambil tindakan. Gareth dan Georgina saling memandang dan terbang pada saat bersamaan. Keduanya mendarat 100 kaki di depan Dev dan menghadapinya. Dev, kamu benar-benar mengejutkanku. Gareth berbicara perlahan, Anda adalah dewa abadi sejati tingkat pertama, Anda dapat membunuh 10 dewa abadi sejati tingkat ke-7 dengan satu pedang. Rekor seperti itu cukup untuk disebut jenius bahkan di surga ke-14. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi, itu saja. Meskipun kekuatan kekacauan kuat, waktu kultivasi Anda terlalu singkat, dan penguasaan Anda terhadapnya masih terlalu dangkal. Hari ini, izinkan saya memberitahu Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Dev memandang Gareth dengan mata tenang, jenius dari surga ke-14. Tepat pada waktunya, saya juga ingin melihat betapa kuatnya kejeniusan dari dunia atas. Georgina mendengus pelan, Dev, jangan terlalu sombong. Kakak laki-lakiku berada di peringkat 10 besar di antara generasi muda surga ke-14. Meskipun kamu dianggap sebagai sosok jenius di dunia bawah, kamu tidak cukup baik di depan kami. Cius Lo. Dev mengangkat alisnya, 10 generasi muda teratas di surga ke-14. Apakah mereka sangat kuat? Dia tiba-tiba tertawa, tapi jika kalian berdua menyerang bersama, bukankah itu terlalu menindas? Bagaimana jika aku akan melawan kakak laki-lakimu dulu? Jika kamu takut dia kalah, kamu selalu bisa membantu. Kamu. Wajah cantik Georgina memerah karena marah, sombong. Kakak seniorku bisa meremukkanmu sampai mati dengan satu jari. Gareth mengangkat tangannya untuk menghentikan Georgina dan berkata dengan tenang, adik perempuan, tidak perlu berdebat dengannya. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan dengan kata-kata. Dia memandang Dev, Dev, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah atau mati. Dev berdiri dengan pedang di tangan, ujung pedangnya menunjuk ke arah Gareth, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, banyak banget bacot. Baiklah. Gareth mengangguk, karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu. Bersambung.